apa sih pengertian daripada autis gitu ya, secara dari ilmu kedokteran gitu ya. Nah, saya akan tampilkan beberapa slide, ya kan? Data-datanya, boleh tolong? Ya. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu, pengertian autis ya. Autis itu apa sih? Autis itu yang disebut biasanya singkatan dari Autism Spectrum Disorder atau ASD, yaitu suatu kondisi atau suatu lebih sering disebut autisme merupakan gangguan perkembangan saraf yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan kemampuan seseorang anak untuk berkomunikasi, berinteraksi, serta berperilaku. Jadi bukan cuma hanya autis, ASD juga mencakup sindrom Asperger, sindrom Heller, dan gangguan perkembangan pervasif ya. Wah, ini bahasa-bahasa kedokteran saya jujur tidak terlalu paham gitu ya. Oke, nah penyebab daripada autis ya, memang banyak faktor gitu ya. Tapi ini yang saya rangkum gitu ya. Yang pertama adalah faktor dari keturunan atau genetik. Yang kedua bayi lahir dari kehamilan saat usia tua. Kemudian yang ketiga yaitu penyakit dan kondisi kesehatan ya. Kemudian yang keempat lahir prematur. Ya, ini juga banyak sekali. Nah, yang kelima dari faktor lingkungan ya, yang kita tahu pada saat mungkin hamil gitu ya, minum obat-obatan, kemudian makan makanan yang juga banyak pengawet, pestisida dan bahan kimia lainnya. Nah, kebanyakan yang kita tahu seperti itu, tapi yang kita nggak disadari sebetulnya ada polusi ya, polusi air, polusi udara, polusi tanah, bahkan polusi radiasi. Nah, apa bedanya? Ternyata polusi radiasi ini banyak yang belum sadar seperti itu ya. Apa sih polusi radiasi itu ya? Oke, kalau kita lihat Bapak Ibu, nah ini ada ya gambar gitu ya, yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau kita perhatikan yang di sebelah kanan ini adalah gambar pada saat orang tua kita ya kan, mungkin kakek nenek kita hidup gitu ya, masih kondisinya alami, harmoni ya. Tapi hari ini kita berada di kondisi yang sebelah kiri ya. Next, udah banyak polusi seperti itu. Nah, polusi yang nggak dilihat dengan mata ya atau yang disebut namanya radiasi adalah kasat mata ya. Kalau kita lihat kayaknya cantik banget ya gambarnya ya, pemandangannya kok warna-warni. Bukan Bapak Ibu, ini adalah radiasi ya. Oke, next. Oke. Nah, ternyata dengan satu alat yang namanya termografik gitu ya, pemakaian handphone 15 menit itu membuat otak di dalam tubuh kita itu menjadi panas gitu ya, dan efeknya udah pasti nggak bagus seperti itu ya. Kemudian, nah apalagi anak-anak. Jadi ceritanya gini, anak-anak sekarang paling gampang kalau nggak mau makan dikasih apa? Handphone, bener nggak? Dikasih main handphone. Padahal ternyata otak anak-anak itu yang menyerap paling banyak radiasi dibandingin otak orang dewasa ya. Kenapa? Karena otak anak kecil itu tipis, masih tipis dibandingin otak orang dewasa. Jadi penyerapannya radiasi lebih cepat ya. Next. Nah, ini dia Bapak Ibu. Pada saat hamil mungkin orang tuanya nggak sadar gitu ya, bawa janin, handphone, ya kan? Bahkan bisa dibilang tidur, ya kan? Sekarang pakai wifi 24 jam gitu ya. Nah, handphone di sebelah kepala seperti itu ya. Oke, next. Nah, itu bahaya yang tidak kelihatan mata gitu. Nah, apalagi juga anak-anak ya. Yang sama kayak tadi, wifi juga 24 jam gitu ya. Handphone, laptop ya kan? Tanpa disadari ini merusak gangguan otak anak, padahal anak dalam masa pertumbuhan ya. Oke, next. Nah, ini juga Bapak Ibu ya, kehidupan kita sekarang ini gitu ya. Sekarang school from home ya, berarti menuntut anak-anak sekarang belajar ya kan, wifi-nya benar-benar harus 24 jam, harus kencang juga gitu ya. Seperti itu. Next. Ya, nah ini data statistik hari ini menyatakan ya, tahun 1980 10.000 anak baru satu yang autis. Kondisi hari ini dari 50 anak satu yang autis. Wow, ini sangat signifikan sekali ya. Dari 50 anak sekarang dikatakan autis ya. Oke, next. Nah, kenapa sih penyebabnya? Ternyata untuk kayak handphone maupun komputer gitu ya, bahkan wifi gitu ya, ini yang membuat sel darah ya, sel DNA itu nggak bagus ya. Intinya peredaran darah kita nggak jalan lancar seperti itu, dan itu pasti ada efeknya seperti itu ya. Oke, nah itu kita bisa lihat Bapak Ibu kondisi-kondisi yang hari ini yang kita lihat ya. Nah, Bapak Ibu, sesuai janji saya di awal ya kan, saya akan mengundang gitu ya dua narasumber ya. Saya akan tampilkan ya
Yang pertama adalah Ibu Dwi. Halo Ibu Dwi. Halo. Halo Ibu Halo Mbak Marlia. Herta. Oh iya. Halo Bu Halo, Marlia. halo Iya. juga Mbak Herta. Ini semua di rumah ya? Di rumah. Ya. Stay di Oke, rumah. semuanya tentu dalam keadaan sehat lah ya. Amin. Amin. Hmm. Oke. Ya, mungkin saya mulai dulu dari Ibu Dwi ya. Oke. Nah, Ibu Dwi ini adalah bunda daripada Fatihah. Benar ya Ibu ya? Iya, betul, betul. Oke. Kalau dilihat juga masih muda tapi udah 4 orang anak. Benar ini? Baru 4. Baru 4. Waduh, berarti ada rencana ini kayaknya. Luar biasa ya. Ya. Tapi boleh tahu nggak Bu Dwi, ternyata yang keempat ini yang saya dengar gitu ya, beda dengan dibandingin kakak-kakaknya gitu ya. Boleh diceritakan Bu Dwi, maksudnya dalam arti sempat divonis gitu ya, Iya. ada ADHD ya. Iya, betul. Oke, Ya, boleh tahu betul. gejalanya seperti apa ya di awal ya? Iya, jadi memang ya selamat malam semuanya Bapak Ibu. Malam. Jadi memang kebetulan Fatihah ini kan anak keempat ya. Jadi sebagai seorang ibu kan kita pasti bisa melihat ya proses pertumbuhan anak kita. Nah, itu juga yang saya alami Bapak Ibu gitu loh. Jadi pada waktu Fatihah mulai menginjak usia 2 tahun, dia sama sekali nggak bisa bicara Bapak Ibu. Nah, kemudian dia itu seperti punya dunia sendiri gitu ya, kayaknya asik gitu. Jadi kalau kita panggil itu dia nggak tahu-tahu. Seperti gimana ya? Kemudian pandangan matanya juga pandangan matanya itu kalau dibilang tuh kosong gitu loh. Jadi dia kadang kalau bicara gitu ya, saya ajakin bicara itu dia nggak bisa lihat wajah saya gitu loh. Sampai sekali waktu tuh saya suka pegang mukanya itu saya giniin supaya dia bisa natap mata saya. Nah itu seperti itu yang saya lakukan waktu itu. Ya memang umur dari umur berapa? Maaf Bu Dwi, itu dari umur berapa ya, tadi? Itu hampir 2 tahun ya, kalau nggak salah 2 tahun ya. 1 tahun 7 bulan, 1 tahun 8 bulan sekitar itu, hampir 2 tahun. Berarti belum bisa bicara ini ya? Belum bisa sama sekali. Jangankan bicara, dia mengeluarkan suara juga nggak bisa waktu itu Mbak Herta. Jadi kebetulan kalau nangis pun nggak bisa. Ya, jadi makanya saya bilang kan, jadi anak saya yang ini luar biasa gitu loh. Karena kebetulan Fatihah ini ada tantangan juga dengan kondisi jantungnya. Nah, itu salah satu yang membuat dia juga kalau nangis ya Bapak Ibu, itu dia nggak ada suaranya gitu loh. Nggak ada suaranya. Jadi awalnya saya berpikir apakah itu efek dari jantungnya ya? Awalnya ya saya berpikir seperti itu. Nah, tetapi semakin ke sini saya lihat kok anak ini kok jadi nggak fokus. Dia punya dunia sendiri, asik dengan dunianya. Artinya dia nggak gimana ya? Kalau kita panggil tuh nggak tahu-tahu gitu loh. Nah, itu seperti itu. Ya kan? Nah, jadi sampai satu ketika waktu itu saya bawa ke dokter gitu ya. Pas memang lagi jadi kan kita setiap bulan itu kan memang ada kontrol gitu ya. Nah, waktu saya bawa Fatihah ke dokter, nah di situ gitu loh, baru juga dokternya juga bilang waktu itu, kan biasa ya kalau kita berobat itu kan biasanya anak-anak suruh dipanggil, kemudian disuruh duduk, suruh tidur ke tempat tidur ya seperti itu. Nah, dia itu waktu itu kan dia asik gitu dengan mainannya, dia cuek-cuek aja, walaupun disuruh apa tuh dia nggak ngerti gitu ya. Nah, sampai dokternya itu mengatakan waktu itu sama saya bahwa saya harus bawa Fatihah ini ke dokter tumbuh kembang anak gitu ya. Karena kalau saya melihat ini mulai mengarah ke autis Bu, ADHD, katanya seperti itu. Karena dia melihat, nah di situ semakin mengkonfirmkan saya. Jadi apa yang selama ini saya pikirkan, nah hari itu ya saya dapat jawabannya gitu. Nah itu Pastinya seperti itu, Mbak Herta. Tentunya shock juga dong ya pada saat dokter. Bukan shock lagi. Jujur waktu itu saya nangis, saya sempat nangis di ruang dokter itu gitu loh. Karena gini, saya mikir, aduh, apalagi ya, artinya gini ya, saya dengan diberi jantung yang artinya belum tumbuh sempurna, kemudian dokternya juga mengatakan seperti itu kayak apa ya, saya banyak lah yang waktu itu saya pikirkan gitu loh. Ya sedih banget, udah pasti ya. Nah, tetapi ya itu yang saya alami waktu itu. Ya.
Iya. Di posisi Mbak Dwi waktu itu pasti nggak, ya belum tentu ya semua orang juga bisa melewati itu gitu ya. Di posisi. Iya. Oke, mungkin saya kembali dulu ke Ibu Marlia ya. Halo Bu Ya. Marlia. Halo juga Mbak Erta. Iya, dari Sangatta ya Ibu ya. Sangat takut Timur. Iya Ibu. Halo Oke. semua Bapak Ibu. Oke. Bu Marlia ini adalah bunda dari Hasan dan Zaki. Dan Benar ya Bu Zaki. ya? Dan Benar. kebetulan juga anaknya 4 ya Bu ya? Hanya juga 4. Ada apa dengan ini ya, 4 anak semuanya hari ini malam ini ya kayaknya. Oke, tapi yang saya dengar Bu Marlia dari Hasan dan juga Zaki ternyata punya ini juga ya. Sama kasusnya. Diagnosa juga gitu ya. Oke, boleh tahu Bu Marlia, karena saya dengar katanya anak untuk autis itu berbeda-beda gejalanya gitu ya. Kalau Hasan yang saya dengar lebih tenang dibandingin Zaki. Boleh ceritain nggak Bu Marlia gejala awalnya gimana ini? Oke, iya. Biar ibu-ibunya tahu kan gimana sih, ternyata akan banyak juga yang berpikiran, oh anak saya diam aja, bagus sih, ya kan? Ternyata nggak tahu gitu ya kan? Iya. Oke, halo selamat malam semua Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya ya. Oke, salam kenal. Saya Ibu Marlia Ananda dari Hasan dan Zaki dari Sangatta ya. Saya juga termasuk salah satu ya orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus ya. Tadi Mbak Dwi sudah jelaskan itu semuanya, ciri khasnya juga sama anak saya ya. Ya lambat bicara, ya komunikasi gak ada, ya seperti itu. Ya akhirnya dia punya dunia sendiri. Jadi anak saya ini anak ketiga dan keempat ya dia jaraknya dekat ya antara Hasan dan Zaki. Jadi Hasan itu usia 1,5 tahun, si Zaki lahir. Jadi masih kecil, jadi belum ada kelihatan lah seperti itu ya. Jadi berjalan waktu sudah masuk 2 tahun, harusnya setahun lebih aja sudah bisa ada suara ya, sudah bisa ada komunikasi. Ya anak-anak pada umumnya biasanya seperti itu ya. Belum Tapi bisa jalan juga sudah waktu itu Bu. Sudah bisa jalan ya? Jalan seperti biasa, anak umum seperti biasa. Sebenarnya kalau anak autis sih sebenarnya bukan sakit ya, Mbak Erta ya, dia normal seperti anak biasa. Ya sehat seperti itu, tapi ada yang lain beda dengan tatapan wajah, maksudnya mimik matanya itu nggak bisa nggak fokus lah seperti itu, nggak bisa komunikasi dengan temennya, dengan kita juga ya. Akhirnya mereka ya punya dunia sendiri ya main sendiri ya kemana-mana sendiri seperti itu. Jadi ini Hasan ya Bu ya, ini Hasan. Ya? Jadi ciri khasnya ya anak saya ini kan Hasan usia 2 tahun, Zaki kan masih kecil ya Mbak Erta itu ya. Akhirnya berjalan waktu 2 tahun, 3 tahun, akhirnya kita juga sudah khawatir loh kok nggak bisa ngomong anak saya ya. Akhirnya teman-teman ya ibu saya sendiri bilangnya ya biasalah anak-anak lambat bicara ya. Akhirnya oh iya mungkin lambat saja. Berjalan waktu kan kok nggak ngomong-ngomong juga gitu. Akhirnya ada tetangga saya bilang saranin kan di Sangatta banyak tuh sekolah khusus ya. Coba cari tahu lah ke sana ya. Akhirnya saya buka hati juga, langsung saya ke sana temui pemilik sekolah itu ya, konsultasi lah. Saya bawa juga anaknya. Ya mereka baru lihat ya sudah tahu ya anak ibu memang ya kelihatan lah ada masalah ya. Akhirnya ya kita membuka hati juga ya bingung lah anaknya ngomong, bisa cari solusi lah. Cari solusi ya. Oke, kalau tahu yang satunya Bu Marlia tadi kan Hasan ya. Kalau Zaki gimana Bu? Gejala awalnya yang Ibu lihat? Zaki juga kan sudah saatnya mau bicara kan juga belum ya. Tapi waktu itu Hasan saya sudah daftarin Mbak Erta. Saya sudah masukin ke sekolah lebih awal ya. Akhirnya ya anak ini sudah besar juga kan, selisihnya dekat ya. Ya saya tanya juga sih tempat sekolah ya sepertinya ada ciri khas juga Bu. Ya malah kalau dilihat Zaki itu lebih parah Mbak Erta. Parahnya seperti apa nih Bu? Yang saya dengar katanya luar biasa ya, katanya hiperaktif banget gitu ya. Dia Zaki ini nggak terlalu banyak gerak, tapi dia emosinya sangat tinggi ya, suka histeris gitu. Bahkan kalau dia emosi guyur badannya masuk kamar mandi basahin semua, akhirnya datang ke depan saya gitu.
Atau dia betulin kepala Mbak Irta. Jadi akhirnya kita dua-duanya masukin sekolah tersebut ya. Jadi kita waktu itu sudah dua-duanya diterapi lah sekolah khusus anak berkebutuhan khusus ya. Jadi di sekolah itu kita konsul juga ke psikolog. Jadi diarahkanlah ke dokter ya khusus yang menangani anak berkebutuhan khusus. Oke, Bu Marlia boleh saya potong dulu nih. Yang saya dengar katanya kan kalau dari Saki kayaknya ya sudah banyak ngutakin barang gitu ya. Oh, Hasan. Oh, Hasan ya. Dia Hasan itu cenderung diam tapi usil. Oh, oke. Dia apa aja Bu barang yang dirusakin Bu? Itu kalau TV ya udah beberapa biji. Itu sampai rusak, pecah, bahkan pecah belakang tuh tabungnya meledak gitu loh Mbak. Itu kebakaran ya. Iya, jadi saya waktu itu di depan saya ya Allah, di atas kan itu di atas meja itu sudah dua kalau nggak salah, waktu itu sudah 3 lah waktu. Akhirnya kita cari solusi jadi biar anak juga ini ada hiburan ya. Jadi televisi yang kecil itu kan kalau di atas di atas rak itu pasti jatuh Mbak Irta. Bahkan kita suka manjat sih Hasan, bahkan bisa naik ke atas kulkas ya Mbak Irta, itu manjat dari sana ke sini. Wah, luar biasa, umur 3 tahun sudah bisa naik manjat. Iya, jadi kulkas juga itu kita nggak pernah diikat ya, karena dia apa-apa pun yang dipegang itu langsung rusak. Si Hasan. Jadi cermin pun apa yang itu si anak ya, apa yang dipegang itu pasti dia nanti berhenti kalau rusak. Jadi sampai sempat sobek di di tangannya gitu. Ya. Tapi dia nggak nangis loh Mbak Irta. Oh, jadi nggak ada ngerasa sakit sama sekali ya? Iya, sampai kita bawa ke rumah sakit dijahit aja dia hanya angkat-angkat badan gini. Oh. Ya juga. Si Hasan seperti itu. Apapun yang dia pegang pasti dirusak. Nanti dia berhenti kalau rusak. Terus dia ciri khasnya kalau anak berkebutuhan khusus ada namanya emosi yang berlebihan ya. Namanya tantrum lah istilahnya kalau udah ini. Dia kadang tuh mojok, diem. Beda kalau si Caki ya, anaknya memang enggak terlalu, maksudnya dia enggak terlalu aktif, tapi dia suka histeris. Kalau dia emosi, maksudnya gini, anak ABK itu kan enggak bisa, dia punya dunia sendiri ya, enggak bisa komunikasi dengan kita. Kadang dia mau minta sesuatu, kita enggak ngerti apa yang dia minta. Terus terus dia sudah lama dia minta seperti kan dia langsung marah gitu, histeris. Jadi kadang banting pintu, bahkan dia teriak histeris. Mungkin gang-gang ke atas sampai dengar ya kalau tetangga. Berarti tetangga juga bisa Bu ya? Sudah berarti tahu mungkin semua. Tetangga sudah tahu semua. Berarti kebanyakan Bu Marlia ini di rumah dong ya, nggak berani bawa anak-anak kemana-mana ya? Bisa Mbak, pintu aja bergerendel beberapa. Jadi kalau pintu itu ada 3 gerendel ya, ada rantai-rantainya di gerendel di atas. Pakai paku lagi yang paling ujung itu biar nggak bisa buka. Jadi celah sedikit aja tuh bisa dia lompat lari, Mbak. Wah, luar biasa. Jadi kita itu siap siaga ya, maksudnya siap lari. Jadi kita siap kejar. Dan anak ABK itu ya kuat begadang Mbak Irta ya sampai jauh malam gitu. Terus jadi bahkan Hasan tuh juga pernah hilang ya. Itu hilangnya maksudnya di mana Bu hilangnya Bu? Kalau di Sangatta itu sudah pernah 2 kali sih ya. Kalau di Sangatta masih bisa diantar orang temennya datang ke rumah ya. Waktu itu dia hilang di Samarinda Mbak. Kami bertamu ya ke rumah keluarga. Saking asik saya pikir kakaknya jaga seperti itu. Akhirnya ya nggak berapa menit langsung. Terus saya tanya kakaknya mana adik? Lu adik ada di atas. Kata, lu enggak. Dicari kok enggak ada. Jadi sampai kalau masih ingat itu langsung badan saya kayak keringat tinggi, Mbak. Jadi kita itu terpencar itu daerah padat ya di depan sekitar Islamic Center ya. Kita bertamu saat itu baru kali pertama ke rumah keluarga langsung anak itu entah kemana gitu. Jadi kita langsung berpencar cari, aduh rasanya gimana ya sampai berjam-jam belum ketemu sampai suami saya itu sampai masuk ke masjid dan saya itu rasanya yang nginjek tanah itu sudah nggak ada rasa Mbak Herta ya ingat si anak ini seperti ini ya, apalagi belum bisa ngomong kan ya Bu ya, pasti kalau ditanya belum
belum Iya. tahu apa-apa. Jadi sampai suami saya itu sudah jauh lah tinggalkan rumah cari ya, karena kita nggak kenal orang di situ ya, rumah Iya. padat kayak gitu. Jadi sampai suami saya itu masuk ke masjid, berdoa lah, ya Allah kalau anakku kalau ini berilah anak saya ya, kalau memang ya manalah yang terbaik gitu. Sampai saya dalam hati waktu itu sudah berjam-jam ya, saya hanya begini, ya Allah kalau kamu memang ambil, karena di sekitar situ sungai Mbak Erta ya, sungai, saya bilang kalau dia memang hanyut ya, kalau saya ini lihat anak itu ya nggak apa-apa, tapi kalau diambil orang itu saya nggak rela gitu loh, nggak Nggak rela sanggup. ya. Ya. Karena dia nggak bisa apa-apain Mbak. Ya, Akhirnya ya. waktu itu suami saya masuk masjid dan berdoa, akhirnya dia ke depan ya, ke jalanan itu ya, sudah ada di seberang jalan yang 2 jalur itu Mbak. Waktu ketemu Bapak itu langsung lompat, ya pegang kakinya gitu. Mungkin dia ketemu Bapakku kali ya, karena nggak bicara ya Mbak. Jadi Bapak yang di situ ngomong, dari tadi saya tanya, saya bilang, iya Pak, anak saya memang nggak bisa bicara. Gitu. Itulah kisah-kisahnya si anak-anak yang biasa banget ya perjuangan Bu Marlia gitu ya. Saya anu dulu Bu, saya ke Ibu Dwi dulu gitu ya. Oke, Bu Dwi kalau boleh tahu kan tadi kan sudah divonis ya sama dokter gitu ya, bahwa harus ke dokter tumbuh kembang anak gitu ya. Berarti tanda kutip kan berarti untuk anak-anak ada yang kebutuhan khusus gitu ya. Iya, Nah, betul. setelah tahu itu apa yang dilakukan oleh Bu Dwi? Iya, jadi kebetulan memang waktu itu kan saya langsung mengenal media yang namanya Alpha Meta dan Alpha Spin, Mbak Herta. Nah, di situ saya lihat gitu ya, saya sempat pelajari juga, kemudian di situ saya lihat kok ternyata banyak juga ya anak-anak autis, anak-anak yang berkebutuhan khusus itu terbantu dari media itu gitu loh. Nah, jadi saya waktu itu berpikirnya ya udah bisa jadi ini bisa jadi satu solusi buat saya gitu loh. Boleh Jadi tahu singkat medianya kata kayak apa, saya Bu? hanya pakai kenapa? Boleh tahu medianya seperti apa? Iya, itu namanya Alpha Spin. Ini bentuknya seperti ini, Mbak Erta. Ini kebetulan saya pakai. Nah, ini seperti ini bentuknya, ya kan? Nah, ini kebetulan dibilang kan kalau di yang saya lihat waktu itu saya lihat dari YouTube gitu ya. Kebetulan saya lihat ada satu video. Nah, di situ ada anak kalau nggak salah waktu itu videonya Rian yang saya tonton waktu itu ya. Nah, Rian waktu itu dibilang dengan jangka waktu 3 tahun dari yang tadinya autisnya tuh parahan, dia nggak fokus segala macam gitu. Nah, tetapi setelah memakai media ini, itu dia terjadi pemulihan. Artinya Rian ini jadi fokus. Nah, seperti itu. Jadi saya hanya melihat, oh iya ya, kalau dia bisa, ya saya berdoa dong. Bener nggak namanya orang tua ya? Saya Ya, berharap, betul. nah ini juga bisa ngebantu untuk anak saya gitu loh. Nah itu yang saya lakukan waktu itu langsung Mbak Herta. Jadi memang saya langsung pasang medan kuantum ini di kamar saya gitu ya. Saya pasang di kamarnya dia. Kemudian saya juga center setiap malam itu di bagian atas kepalanya itu saya center ya kan, dan air minumnya juga saya kasih dari air yang dimasukin Alpaspin ini. Nah, itu yang saya lakukan waktu itu gitu loh. Nah, yang luar biasa gini Mbak Herta, kan ada juga yang namanya Alpha Meta tuh, makanan sel. Nah, waktu itu saya ganti susunya anak saya. Kalau itu tadi dari luar, ini dari dalam ya Bu ya? Iya, iya. Jadi kan saya sempat baca juga memang gitu loh, anak-anak untuk anak yang berkebutuhan khusus itu kalau konsumsi susu katanya nggak boleh, ya kan? Karena efeknya nggak bagus. Nah itu seperti itu. Tapi kan nggak mungkin saya nggak kasih anak saya susu waktu itu, ya kan? Nah Ya. akhirnya saya mencari tahu nih gitu loh, apa yang kira-kira yang saya makanan yang bisa saya kasih ke anak saya, tetapi itu bisa ngebantu artinya untuk supaya dia punya badannya itu bisa bagus, tetap bagus walaupun nggak konsumsi susu, ya kan? Nah waktu itu saya ketemulah dengan Alpha Meta, ya kan? Nah ini ada, nah ini seperti ini. Nah Alpha Meta. Nah waktu itu saya langsung kasih Mbak Herta karena saya tahu, saya lihat ini makanan sel, ya dibilang ini makanan sel, memperbaiki sel, ya kan? Nah akhirnya saya cobain ke anak saya. Memang di awal nggak mudah juga Mbak Herta. Tadinya saya campur gitu ya ke susunya, ya kan? Jadi awalnya saya campur, saya kasih sedikit aja, setengah sendok aja saya kasih. Nah itu jujur Fatihah sempat nggak mau, ya kan? Karena kan barangkali ada perubahan rasa ya, kan anak-anak ini kan sensitif. Sensitif, ya betul. Ya, jadi kalau ada perubahan rasa sedikit mereka udah nggak mau. Nah saya ingat banget, padahal waktu itu
Fatihah saya itu nggak konsumsi apapun selain hanya susunya, gitu loh. Nah, tapi karena saya tahu ini bagus, jadi saya tetap bertahan. Waktu itu saya tetap kasih walaupun dia nggak mau minum. Jadi dia nggak minum itu hampir 2 hari, Mbak Erta. Bukan hampir 2 hari, udah 2 hari lewat. Hampir hari ketiga soalnya dia baru mau akhirnya minum. Mungkin karena dia terasa lapar, haus, akhirnya dia mau gitu ya. Jadi Fatihah saya itu nggak bisa makan memang kondisi waktu itu. Jadi hanya konsumsi minum susu. Kebayang nggak 2 hari dia biasa minum susu, tapi Ininya hari itu dia diminum. nggak minum susu. Kelaparan Gitu pastinya. kan. Iya. Nah, tetapi karena saya tahu, akhirnya saya paksakan dan di hari ketiga itu dia udah mulai bisa minum susu. Akhirnya dia mau gitu ya dengan rasa yang tercampur dengan Avameta tadi, itu dia mau ya. Nah, itu pelan-pelan sampai akhirnya dia terbiasa dengan Avameta dan bisa betul-betul full Avameta, bukan dicampur lagi gitu. Jadi sedikit-sedikit itu susunya saya kurangi. Berarti Susunya saya kurangin. Ya, jadi benar-benar bisa full Avameta. Nah, akhirnya saya melihat gitu perubahannya ya dari Fatihah, Mbak Herta. Kan dia minum susu itu 1 hari bisa 7-8 kali. 1 hari, ngedot, pakai dot. Ya kan? Jadi dia minum Avameta itu 1 hari bisa 7-8 kali. Gitu loh. Nah, 8 yang kali. luar Oke. ya, jadi yang luar biasanya gini Mbak Herta. Waktu 2 bulan ya, kurang lebih 2 bulan setelah saya ganti susunya dengan Avameta, Ya, apa yang ada dialamin setelah itu, Bu suara. Anunya? Yang tadi saya bilang, dia nggak ada suara. Iya, iya. Ah, Iya, nah 2 bulan setelah saya kasih minum Avameta, dari yang dia nggak ada suaranya, nggak bisa bicara, ya kan, tahu nggak, dia langsung bisa panggil saya mama. Untuk pertama kalinya setelah wow. 2 tahun, ya Setelah kan? 2 tahun. Iya, ya setelah 2 tahun. Dan dia bisa panggil saya mama, gitu. Boleh Itu tahu, Bu kata-kata Dwi, pertama. perasaannya Kenapa? gimana waktu boleh tahu nih, Wah, perasaannya bagaimana nggak pada bisa saat Fatihah dibayangkan. ngomong? Iya, iya. Jadi saya happy banget pastinya, gitu ya. Artinya saya juga sempat kaget gitu loh. Ini kok bisa panggil mama gitu ya? Mama bener-bener jelas banget itu suara bisa panggil mama gitu ya kan? Nah itu sampai siang gitu. Habis itu dia nggak bicara lagi, sempat nggak bicara lagi gitu ya. Terus Ah, saya ini ya, saya coba diajakin ngobrol gitu, baru dia panggil lagi mama. Tapi yang luar biasa gini, dan dia punya pandangan itu udah mulai ngeliat ke saya gitu. Saya inget banget kan waktu itu kakak-kakaknya pada sekolah, ya kakak-kakak pada sekolah. Nah ini kan apa ya? Ini saya tuh excited banget hari itu gitu loh, seneng banget lah berarti gitu hari ya. itu hari Nah yang itu saya paling panggil, ah, iya iya iya. Buat saya itu hari yang bersejarah iya. ya kan. Ya mungkin kalau buat ibu-ibu itu hal yang biasa ya. Nah tetapi gini Mbak Herta, kan saya ngelihat ya dari awal perjalanan Fatihah ini, dari awal gitu dia sampai nangis saja nggak ada suaranya gitu ya. Nah jadi buat saya itu luar biasa gitu loh, beda sekali ya gitu ya kan. Nah, saya ingat banget itu hari itu kakak-kakaknya pulang sekolah gitu ya. Kakak-kakaknya pulang sekolah itu saya langsung cerita gitu ya ke kakaknya, saya panggilin mereka. Tahu nggak adik bisa ngomong loh, bisa bilang mama tadi. Oh, iya Kama, iya. Terus saya masukin ke kamar kan sama kakak-kakaknya gitu ya. Nah, waktu itu saya bilangin, saya tunjukin kakaknya. Kakak Pidi, saya panggilin kakaknya di depannya dia, Kakak Pidi gitu ya. Terus tahu nggak yang luar biasa gini, dia bisa sebutin juga kakaknya, walaupun nggak jelas waktu itu, gitu ya. Jadi dia Paling nggak sebutin mengikut kakaknya, ya. iya dia ikut. PD, oh jadi kita ketawaan semua. Aduh saya gimana ya rasanya happy banget. Itu momen yang saya nggak bisa lupa, ya kan? Pastilah ya. Iya, Anak udah 2 itu tahun. momen yang karena gini, mungkin ya gimana ya, saya nggak bisa ceritain sih. Jadi dramatis gitu. Perasaan seorang Karena yang ibu ya tadinya kan. gini loh Mbak Herta, dia nangis itu nggak ada suaranya loh Fatihah saya itu, gitu loh. Hmm, Nah hari itu dia bisa ngomongin apa bahasa kita, itu buat kita itu udah luar biasa sekali, betul ya betul. kan? Bisa bayangkan sih Bu, dari lahir dari Iya, bayi nggak ada suaranya, begitu iya, dengar suaranya, waduh, saya sampai merinding nih. Ya itu, iya, waduh, iya, miracle banget gitu ya.
Iya banget. Makanya dari situ saya bersyukur banget. Saya bilang ini keren banget loh. Ini bagus banget nih memang Alpha Meta ini. Iya kan? Jadi saya ngeliat sendiri gitu loh, Mbak Eta. Saya ngeliat sendiri perubahan yang terjadi pada anak saya. Iya kan? Iya, iya. Dari yang tadi sama sekali nggak ada suaranya, kemudian ada suaranya sampai dia bisa panggil saya, ya kan? Nah itu seperti itu dan bahkan sampai hari ini itu 1 tahun kemudian gitu ya setelah saya pakai medianya ini ya Mbak Herta, itu semakin hari itu semakin terjadi perubahan, ya kan? Nah 1 tahun kemudian kurang lebih ya, itu saya melihat gini, Fatihah yang tadinya tidak fokus, yang awalnya itu nggak fokus, yang kalau dipanggil nggak tahu-tahu, hari itu sudah mulai fokus. Iya, hari itu udah mulai fokus, ya kan? Bahkan saya panggil dia noleh, gitu, dia udah mulai bisa komunikasi, gitu ya. Nah, kemudian dia sudah mulai bisa, kita suruh beresin mainannya, itu dia bisa ngerti, walaupun dia belum bisa menjawab. Artinya gini. Jadi misalkan nih, dia kan mainannya pasti berantakan gitu ya, namanya anak-anak. Nah, tetapi dia tahu Fatihah diberesin ya mainannya, itu dia lakukan loh. Dia ngerti. Wow, yang saya dengar hari ini bisa nyanyi gitu ya. Iya betul, betul. Bisa banget. Kan hari ini udah bisa nyanyi, ya bisa kan? Nyanyi, ya. Iya, ini saya ada videonya nih kalau mau ini ya kan. Tahan dulu, Bu. Tahan dulu. Saya ke Bu Marlia. Oh iya. Iya. Karena perjuangan juga Ibu Marlia saya tahu, boleh tahu Bu Marlia gitu ya. Waktu itu setelah tahu anaknya autis juga gitu kan, apa juga yang dilakukan oleh Bu Marlia waktu itu? Selain memang saya dengar waktu itu juga melakukan terapi juga di luar anu ya. Kan kita waktu itu sudah mulai di terapi ya. Iya. Di sekolah terapi kita waktu itu saya minta apa sih untuk pencegahan apa untuk anak-anak. Terus di sekolah itu disaranin kita apa? Hindari makanan minuman instan. Maksudnya iya. Nah, ini bagus banget Bu Marlia karena banyak orang yang nggak paham ya kan. Merasa dalam arti anak-anak autis itu normal dari segi makanan mereka bebasin aja. Ternyata enggak ya Bu Marlia ya. Jadi saya 3 ya ke dokter juga yang memang khusus menangani anak berkebutuhan khusus itu sama juga disaranin jangan dikasih. Karena banyak yang merasa, aduh kasihan anaknya nggak bisa makan ini itu gitu loh Bu Marlia. Harus tega. Jadi di dokter, teganya yang positif gitu ya. Iya. Di dokter, di sekolah terapi, dan bahkan juga saya ketemu ahli terapis yang memang penyembuhan alami juga ya, juga sama disaranin seperti itu. Jaga makanan, harus dikasih yang alami. Jadi itu saya ikuti ya, karena saya jangkanya lama ya, masuk ke sekolah terapi, waktu itu masih saya seperti biasalah, hanya menghindari makanan itu. Jadi misalnya ayam potong saya tuh nggak kasih. Itu sudah mulai ya kita nggak kasih, diganti ya dengan ayam kampung. Jadi seperti gula pasir tuh jangan sama sekali, nggak boleh. Dokter itu jangan kalau gula pasir gitu. Akhirnya kita cari penggantinya ya, perasa pemanis yang alami. Jadi saya pakai madu, termasuk juga gula merah. Jadi itu saya pakai semuanya ya. Termasuk seperti telur, jadi saya kasih telur bebek Mbak Herta gitu. Ya saya berusaha yang gimana ya, anak 2 seperti ini, ya dia tingkahnya anak saya itu luar biasa ya. Jadi pola makan termasuk salah satunya juga saya kasih, kita buatkan ramuan ya dari tumbuh-tumbuhan ya. Saya ketemu juga salah satu ahli ramuan, termasuk juga kami bekam loh anak saya ya. Itu waktu masih di terapi, dan bersyukur berjalan waktu ya, alhamdulillah itu tahun 2012 ya. Ini 2012, oke. 2012 saya masih ingat. Ya memang kita cari semua yang alami ya. Itu termasuk yang pemilik rumah terapi itu yang langsung kenalkan ke kita. Berarti Alpha Meta ini alami ya Bu Marlia ya? Dia alami banget ya, dia bilang ini alami, dia dari kulit ari beras merah ya, dia ukurannya kecil, waktu saya ingat ya, mikromolekul, jadi dia langsung diserap oleh sel, itu makanan sel. Ya saya
boleh tahu maksudnya begitu Bu Marlia dengar yang tadi disebut namanya kayak alfa meta makanan sehat itu kenapa langsung connect gitu loh Bu Marlia? Langsung nggak pikir panjang, langsung oke, saya mau deh gitu loh. Kan banyak ibu yang mikir-mikir. Nah itu kan sudah kita sebenarnya kuncinya sudah ada dikasih ya, dari dokter juga saranin cari yang alami, dari sekolah terapi juga harus dijaga, dari yang banyak sih saya juga baca buku ya, cari tahu ya apa yang untuk anak berkebutuhan khusus, yaitu yang alami gitu loh. Jadi saya nggak berpikir langsung oke, saya beli. Akhirnya saya kasih ke anak ya. Ini anak saya 2 ya, yang satu senang, yang satu nggak senang. Si Hasan tuh suka banget. Terus si Cak itu dia dikit pun dia terasa ya. Jadi dia ya gimana caranya ya, saya sebagai ibunya ya cari pola gimana caranya dia harus minum. Lah di antara 2 anak ini yang senang ya pasti ada efek ya Mbak Erta ya. Itu dia ada kelihatan, maksudnya agak tenang. Di sekolah terapi juga dibilang kok agak beda ya. Karena dia setelah berapa lama itu boleh tahu Bu Marlia waktu konsumsi alfa meta itu? 3 bulan kayaknya ya. 3 bulan ya. 3 bulan sudah kelihatan Hasan. Tapi tahulah si Caki tetap dia minum, tapi dia nggak semaksimal seperti Hasan ya. Tapi tetap saya berusaha gimana caranya. Jadi saya tetap kasih dia lewat dikasih perasa. Jadi alhamdulillah juga dia konsumsi. Jadi berjalan waktu. Berarti Bu Marlia ini cari pola ya, bagaimana anak nggak suka pun tetap dikasih caranya gimana gitu ya, perjuangan seorang ibu gitu ya. Tetap yang paling itu ya saya diet ya, saya disiplin diet makanan tadi yang Mbak Erta ya, itu masuk ke dalam dapur saya itu memang benar-benar sudah saya jaga. Pokoknya yang berusaha kita carilah, minimalisir lah istilahnya ya. Kalau jalan seperti minuman soda itu jangan sama sekali ya, nggak boleh. Seperti es krim itu nggak boleh. Jadi itu anak saya itu memang awalnya berat ya, karena sebelumnya kan sudah terbiasa ya Mbak Erta ya. Tapi saya harus tega. Ya kalau biasanya orang tua yang lain ya kasihan katanya, biasanya teman-teman yang lain seperti itu ya. Ya kalau saya harus betul-betul harus disiplin. Terus saya konsisten betul ini ya, berjangka lama ya kami konsumsi Mbak Erta ini ya. Iya, dari tahun 2012 sampai 2014 itu nggak pernah berhenti ya, tetap saya kasih. Satu hari berapa kali Bu Marlia? Kalau Hasan tetap ya 3 kali ya, Caki juga tetap 3 kali, tapi ya tahulah dia memang ya beda ya. Akhirnya juga beda hasilnya Mbak Erta ya. Kalau Hasan itu agak cepat, juga dia masuk sekolah umum juga walaupun nggak bicara lancar ya, tapi sudah agak bagus gitu loh. Istilahnya kalau di sekolah itu kan usia ya, akhirnya masuk sekolah juga, sekolah umum. Jadi istilahnya kalau di sekolah si anak saya itu gurunya udah ngerti ya, Hasan tawab katanya. Saya bilang, gimana Hasan Bu? Bu gurunya ya, Hasan tawab, saya keliling Mbak Erta di sekolah dari kelas ke kelas gitu. Jadi gurunya udah ngerti bahwa anaknya memang berkebutuhan ya. Berjalan waktu 2014 ini launching ya. Terus saya buka hati juga ya, demi anak ya, apapun kita berusaha ya Bapak Ibu ya. Betul. Awalnya juga pertama ya waktu itu kan belum ada namanya ini ya, karena baru launching ya Mbak Erta ya. Tapi bersyukur saya ada mentor saya yang betul-betul mensupport saya ya, ngajak ke Surabaya. Lah tadi itu testimoni juga si Rian ya, ibunya Rian ya, sama Mbak Dwi. Ibu Dwi tadi ya. Itu juga menginspirasi sekali. Salah satu dia itu yang mensupport kita lah. Dia juga waktu itu awal juga pertama dia ya apa salahnya kita coba. Ya saya juga seperti akhirnya pulang dari Surabaya itu saya bermimpi lah harus beli yang ini ya. Ya berusaha. Berarti Bu Marlia sampai Belani berjuang keluar kota untuk cari solusinya juga ya Bu ya? Itu mendengarkan kesaksian termasuk penemunya waktu itu kalau nggak salah juga ada ya, dijelasin ini apa Alpaspin. Paling tidak kita itu tahu lah ya apa manfaatnya. Ya kita berusaha, orang tua ya siapapun ya, apalagi saya anak 2 Mbak Erta ya. Satu aja seperti apa, saya 2 yang apa-apa aja sudah dirusak semuanya. Itulah Mbak Erta. Oke, berarti setelah tahu itu menerapinya ya Bu ya?
Berarti dari sembari memang dokter, ya kan, waktu itu Iya. secara ini ya terapi ya, dilakukan juga dari rumah dibantu sama Alpha Meta sama Alphaspin juga gitu ya. Tetap Tetap saya ya. masih terapi di sekolah khusus. Oke. Juga sudah mulai masuk sekolah umum ya. Tetap anak saya juga saya masukin sekolah. Mereka masih pendamping. Waktu itu kan masih ini ya, Alpha Meta ya, belum terlalu ini ya. Tapi setelah kita kombinasikan pemakaian ini ya, saya buka hati waktu itu beli untuk dipasang kuantum, dipasang dalam rumah lah Mbak Erta ya. Jadi gimana caranya saya harus beli seperti itu. Jadi saya kalau boleh tahu, pasang. Bu Marlia sudah punya berapa banyak, Bu? Kalau Alphaspin ya, saya di rumah kan pasang kuantum 2 area ya. Ya. Jadi waktu itu kita mulai pasang kuantum, terus karena Alphaspin ini bekerja juga lewat air ya, saya masukin untuk air minum, dan ini bekerja lewat air. Asisten saya di dapur ya Bapak Ibu ya, menemani saya masak. Istilahnya maksudnya menemani saya masak itu semua yang kita masak kan mesti dicuci ya. Jadi semua yang ini dicuci, berasnya dicuci, sayurnya dicuci, ya seperti itulah Mbak Eta. Jadi 2014 akhir kami sudah mulai kuantum itu istilahnya pasang ya, konsisten di air minum dikasih. Jadi 2015 awal itu si Caki ya, itu langsung bisa bicara. Sebelumnya nggak ada sama sekali keluarkan suara ya, Mbak ya. Sampai suami saya itu kaget ya di teras, loh kok ngomong gitu loh. Dia ngomong, dia bisa membaca. Kenapa bisa membaca ya Bapak Ibu ya, bisa baca ya, karena sebelumnya kan di terapi setiap hari ya. Setiap hari di tempat terapi, diajarin menulis, diajarin huruf. Tapi dia belum bisa keluarkan. Tapi setelah kita pemakaian Alpha Meta dengan Alphaspin itu, waduh luar biasa ya. Nggak bisa sama kayak tadi Ibu Dwi ya. Apa perasaannya dari Bu Maria begitu bisa ngomong? Itu saya bilang dulu, nilai dengan media ini ya tidak sebanding dengan hasil dari anak saya Mbak yang sudah berjuang. Saya ini sudah bertahun-tahun Mbak Erta, ini sudah dua tahun sebelumnya ya. Akhirnya kita gandengin dengan ini, anak saya dengan itu langsung pulih itu saya nggak bisa membayangkan Mbak, itu solusi sekali buat kita ya ibu-ibu sini mungkin yang punya anak berkebutuhan. Ini adalah solusi ya, seperti kami, ibunya Rian juga sudah menginspirasi kita ya. Boleh lihat nggak Bu Marlia cara untuk pemakaiannya, aplikasinya biasanya bagaimana untuk Alpha Meta maupun misalnya untuk Alphaspin-nya gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu yang ada di sini mungkin punya kebutuhan khusus biar tahu juga gitu ya. Apa sih yang dilakukan Bu Marlia sehari-hari untuk cara menanganinya? Boleh, untuk kuantum ya Bapak Ibu ya kita pasang ya. Oke. Ini di dalam rumah, ini di area saya ruangan belakang kami dominan di sini ya. Ini kami pasang satu sudut sini. Ini Bapak Ibu ya. Oh itu dua ya Bu, bukan satu. Ini dua. Ini tumpuk ya. Ini lebih maksimal lagi kalau dua ya? Iya, dia waktu itu kita juga ikut training sama penemunya ya. Kita belajar langsung ya. Kalau dua itu beda hasilnya Bapak Ibu. Ini lagi satu. Ya. Ini ruangan belakang ya. Oke, saya bawa ke sana. Ini ada di balik kamar ya. Ini area yang suka mereka main di sini ya Bu ya Maria ya? Iya. Aduh, maaf. Nggak apa-apa. Ini ada di sudut ini tempat tidurnya ya. Oke. Ya. Saya tarik aja ke sini. Jadi modelnya kayak dipagarin gitu ya Bu Marlia ya? Iya. Jadi kami di dalam ruangan ini di belakang ya, karena kita aktivitas banyak di sini. Saya pasang 8. Oh itu siapa Caki ya? Ini Caki. Oke. Saya lihatkan. Oke, itu yang medan kuantumnya. Kalau yang di dapur gimana Bu Marlia? Oke, ini yang di dapur ya. Ini teman saya memasak Bapak Ibu ya. Asisten saya. Asisten. Oke.
Gambarnya belum. Oh, Oke, ini nah. Kok sampai? Oh, ini. Jadi kalau masak Bapak Ibu ya, ini semua yang kita masak harus disuling ya. oh. Seperti ini ya. Kenapa? Boleh Jadi tahu Bu Marlia, kenapa harus disuling Bu Marlia? saya waktu itu dijelasinnya lewat air itu bagus banget Mbak Irta ya. Bisa meleburkan kimia yang ada di makanan. Seperti beras itu kan ada zat kimianya ya Mbak Irta ya. Oh ya, karena Oke, memang kalau ikan. anak-anak untuk autis katanya banyak logamnya juga ya di Ya, ininya itu ya. salah satu. Kenapa anak autis itu dia bergerak bergerak terus ya karena di dalam tubuhnya kan banyak timbal menurut saya baca juga sih Mbak Erta ya. Akhirnya dipaksa dia bergerak terus istilahnya. Wow, perjuangan Bu Marlia luar biasa Itu ya. areanya tadi ke depan saya tidak lihat kan ya, hanya di belakang. Oh, jadi ada 2 gitu ya Bu ya? Yang Ada ke ruangan ya? depan. Oke, ya nggak apa-apa Bu, udah cukup. Kelihatan sudah medum quantum. Nah, terus hasilnya jadi sekarang gimana Bu Marlia? Kalau boleh tahu dari terapi-terapi ya kan, termasuk medan kuantum, alfa meta sampai hari ini pun tetap konsumsi masih ya? Masih tetap dikasih. Tapi kalau si Hasan kan sudah nggak ada di rumah ya di pondok ya, saya titipin pakai. Sudah di pondok? Sudah Berarti udah banget. Dokter berarti sudah katakan apa nih Bu Marlia? Maksudnya apa ya, sudah bagus banget Mbak. Terus Hasan itu sudah ya kalau dilihat dengan mata ya, hanya biasa kelihatan anak berkebutuhan khusus itu kan agak cadel ya. Anak saya dua-duanya seperti itu. Iya, jadi sudah normal Mbak. Hanya saya titipin sama gurunya dibawain yang gede. Dipakein yang besar. Iya. Iya, seperti itu Mbak Erta. Kalau si Caki ya sudah SD kelas 2 sudah lepas semuanya. Kelas 2 ya. Dari awalnya yang super-super ya Bu Marlia ya. Nggak bisa ditinggal. Pakai pendamping ya waktu itu ya di sekolah umum ya. Waktu itu masih tetap juga saya terapin Mbak Erta waktu itu. Jadi pagi sekolah, sore saya antar ke terapi ya, gimana perjuangan kita ya Mbak Erta ya. Itu capeknya luar biasa ya. Bu Marlia. Ya, nggak apa-apa, lanjutin lagi Bu Marlia. Lewat perantara ini bagi saya ini hadiah yang luar biasa ya. Ini Alphaspin, Alpha Meta itu aduh nggak bisa saya ngomong ya. Makanya saya di rumah itu sudah ada berapa biji Mbak Erta? Ada 20 Mbak. Saya punya 20 biji Alphaspin. Wow. Iya. Rasanya gimana ya saya beli, maksudnya kita beli seperti itu nggak sebanding dengan hasil anak saya. Hasilnya sekarang dibandingin ininya harganya lebih gimana ya? Kalau Alpha Meta itu lebih banyak lagi Mbak Erta. Kalau Alphaspin kan sekali beli ya seumur hidup ya. Iya. Kalau Alpha Meta itu banyak banget ya, sampai botol itu ratusan. Saya koleksi kemarin ya, tapi ada orang pondok minta buat tabungan di sekolah katanya untuk anak-anak. Jadi saya korbanin. Saya koleksi itu sampai ratusan botol gitu. Oke, Bu Marlia boleh tahu nggak? Bu Marlia ini kan perjuangannya luar biasa gitu ya. Bukan 1 tapi 2 anak gitu ya. Boleh tahu nggak momen yang dalam arti kenapa Bu Marlia memutuskan oke, saya harus berjuang gitu ya. Momen apa juga yang bisa bilang Bu Marlia titik balik kenapa bisa dibilang oke, maksudnya berarti gitu kan namanya anak ya. Anak itu titipan gitu ya. Bagaimana pada saat kalau terpikirkan suatu saat orang tuanya nggak ada gitu loh Bu Marlia. Nah, mungkin momen-momen apa yang buat Marlia? Itu yang saya mau, ini yang Mbak Erta ya, saya tuh kadang diem ya Allah ini anakku 2 seperti ini. Untuk jangka panjang ya saya bilang harus berusaha gimana, gini aja kita sudah gimana repot urusannya ya. Kalau saya tidak perhatikan, saya tidak carikan solusi, ya di teman-teman saya juga yang lain kok anaknya sudah gede, tapi ya seperti itu ya. Saya gini aja, di mana ada tantangan pasti ada solusi ya Mbak ya. Di mana ada sakit pasti ada obatnya saya bilang. Di mana ada kesusahan pasti ada kemudahan lah. Itu saya istilahnya saya ingat sekali waktu itu saya kadang diem ya urusin anak ini. Tuh gimana kalau besarnya nanti? Kalau saya istilahnya kita usia ini orang tuanya terbatas ya. Anak bujang lah seperti apa, nanti mau bawa keluarga juga lah, gimana kalau dia seperti ya usianya sudah dewasa kan seperti anak kecil ya, biasanya anak berkebutuhan khusus itu ya. Tapi bersyukur ya Allah, saya bilang ini apa ya, tidak bisa dinilai dengan uang lah Mbak ya. Sangat murah bagi saya ya.
Iya, iya. Alpaspin itu murah banget lah istilahnya. Saya sudah rasakan, maksudnya anakku sudah normal, sudah tidak seperti anak-anak yang lain. Temannya masih ada di tempat terapi loh Mbak Herta, masih di sana. Masih di sana dari yang Masih, dulu masih. Iya, iya. masih ya bersyukur saya juga buka hati gitu loh. Maksudnya saya enggak diam. Kalau saya antar ke tempat terapi ya kadang di motor itu saya bilang, ya Allah kasih jalan anakku biar bisa pulih seperti anak-anak yang lain. Tapi saya berbesar hati saya bilang anakku pasti sehat kok nanti. Itu memang dari dulu ya seperti itu ya. Tapi saya nggak diam, berusaha mencari bertahun-tahun Mbak Erta. Dari mulai saya masukin ke terapi usia baru 3 tahun lebih ya, sampai bertahun-tahun saya di terapi juga masih bertahan dengan Alpha Meta ini kami beri dari 2012 dan sampai sekarang tetap saya kasih ya anak saya ya, entah kenapa gitu. Memang sudah seperti apa ya, Alpaspin sama Alpha Meta ini boleh dibilang kami Kayak sudah sehati. P3K ya. Ya. Sudah seperti kekasih lah. Nggak bisa kalau nggak ada. Untuk usia Alpaspin ini, anak-anak saya pakai semua Mbak, yang kecil ya, yang mini itu. Saya ada sudah juga rasakan ya. sendiri. Saya sudah rasakan sendiri dulu gimana ya, nilai harga Alpaspin ini tidak sebanding dengan kesehatan Kesembuhan ya. anak-anak ibu sekarang ya. Itu. Wow, luar biasa ya perjuangan Bu Marlia ya. Saya tahu di posisi Bu Marlia pastinya nggak mudah gitu ya. Nah, boleh saya ini juga Bu Marlia, karena ini ada beberapa pertanyaan mungkin dari orang tua yang ada di sini, ada yang mau tanya gitu ya, bisa boleh. di chat di kami gitu ya. Ini ada beberapa ya, ini sembari nanti mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanya bisa ditanyakan ke Bu Dwi sama mungkin Bu Marlia gitu ya. Boleh. Ya, ini sembari kalau misalnya ada yang mau tanya silakan ya, bisa di chat di sini ya, ditanya gitu ya. Nah, saya kembali lagi ke Bu Dwi. Ya, tadi yang saya potong gitu ya. Oke, boleh tahu sekarang perkembangannya Patiha gimana Ibu Dwi? Ya, kalau saya bersyukur banget juga, sama lah ya seperti halnya tadi Ibu Marlia. Udah banyak sekali yang perubahan yang saya juga lihat gitu ya ke anak saya Fatiha ini ya. Hari ini dia sudah, kalau saya bilang dia sudah normal, sudah seperti anak normal lah ya. Udah bisa bicara, sudah dua arah gitu ya. Jadi kalau kita ajakin bicara tuh dia udah mulai menatap mata kita, ya kan. Diajakin komunikasi udah bisa seperti itu. Disuruh-suruh juga udah ngerti, ya udah bisa nyanyi juga, ya kan. Nah itu seperti itu. Boleh dikasih lihat gimana sekarang kalau dia nyanyi? Ya, ini ada saya simpenin videonya ya. Ya. Sebentar. Karena saya pernah dengar juga kayaknya dia nyanyi. Ya, jadi bersyukur banget. Wow, happy sekali ya dengan dia bisa nyanyi gitu ya. Ya, walaupun suaranya masih nggak jelas ya, tapi buat saya itu udah bersyukur banget. Iya, dari yang nggak ada suara. Iya. Dari yang nggak ada suara sekarang udah seperti ini. Wow. Luar biasa. Dari yang nggak ada suaranya ya kan. Jadi saya sangat bersyukur banget ya kenal dengan media ini, benar-benar ngebantu banget ya kan. Dan saya juga kasih juga ke anak-anak saya, ke semua anak-anak saya juga pakai ya kan. Dan memang semenjak kita pakai media ini ya Mbak Herta, itu kita udah hampir-hampir nggak pernah ke dokter. Udah 3 tahun ini kita nggak pernah ke dokter. Jadi daya tahan tubuhnya juga bagus ya. Saya ingat banget itu terlebih Fatiha gitu ya, daya tahan tubuhnya bagus banget. Pernah dulu satu waktu kakaknya kan pulang dari pondok gitu kena cacar ya, itu Fatiha nggak kena. Karena dari dulu sudah dikasih Alpha Meta ya, jadi untuk daya imunnya lebih bagus gitu ya. Jadi kalau saya bilang Fatiha ini anak Alpha Meta. Oke. Ya. Bagaimana kok Bu Marlia sekarang
untuk dari Hasan dan juga Zaki? Oh, sehat sekali ya Mbak ya. Ya. Uh-uh. Dokter sudah mengatakan apa nih Bu Marlia? Kalau saya dengar katanya udah 99% ya Bu Marlia itu ya? sudah normal Mbak ya. Iya betul. Sudah Iya. normal, sudah bisa disuruh-suruh Bu Marlia ya? Tadi katanya Udah beli bisa, apa ya? Caki itu kan dari rumah kan pasar deket ya, kita suruh beli tomat, apa dicatat dia ke pasar sendiri si Caki. Kalau Hasan mah sudah pinter banget Mbak, sudah masuk ke pondok ya. Oh. Caki sudah bahkan pernah pulang dari sekolah jalan loh sendiri ke rumah. Iya, dan untuk sehatnya ya kami dengan mengenal media ini boleh dibilang kami sudah tidak bersentuhan lagi dengan medis ya, udah lama banget, boleh dibilang udah puluhan tahun Mbak ya. Wow. Karena sebelumnya kita juga sebelumnya ya kita belajar tentang yang alami ya, jadi bersyukur dengan ketemu Alphaspin, Alphameta itu tambah klop banget ya. Jadi salah satunya juga suami saya ya, jantung ya. Istilahnya lewat perantara ini suami saya sehat Mbak sekarang. Oh ternyata bisa juga ya Bu Marlia ya? Bisa untuk bisa jantung banget. Juga ya? Oh iya benar, kayak Bu Dwi tadi kan anaknya juga ada salah satu tantangannya dengan jantung ya. Bahkan suami saya sebenarnya bukan suami yang kita kasih, bukan suami ya, itu diabai lah istilahnya ya, hanya untuk khusus anak. Tapi ternyata suami saya malah yang sehat. Nah, sebelumnya memang sudah divonis jantung dari 2007 Mbak, ya sudah rutin ke dokter, bahkan sudah pernah dikirim ke Jakarta ya. Bahkan dokter aja kaget loh, kok katupnya bersih. Padahal itu ya kalau ini mau dipasang cincin katanya ya. Tanpa kita sadari ya, dengan konsumsi air Alphaspin setiap hari di rumah, ya asisten saya di dapur pakai Alphaspin, Alphameta kita rutin konsumsi, lah kita jaga pola makan juga tadi itu ya. Dan alhamdulillah kami tidak lagi bersentuhan dengan medis. Itu kalau di rumah mungkin saya bilang sudah 12 tahun kali Mbak ya. Dan untuk pilek itu sama sekali nggak ada ya. Oh sama ya, daya tubuhnya juga bagus. Berarti hitungannya udah murah banget Ibu. Bu Marlia, untuk terapi anak juga suami terbantu juga gitu ya. Oke, Bu Marlia ini ada pertanyaan ini dari Pak Sugeng gitu ya. Apa perbedaan sebelum dan setelah usia 5 tahun? Apalagi setelah akil balik katanya. Nah, siapa yang mau jawab nih? Kayaknya Bu Marlia bisa jawab. Karena anaknya kan cowok gitu ya. Cowok, iya. Iya, Bu Marlia. Soalnya anak saya juga baru 4 tahun. Hasan kan sudah balik ya. Kalau Caki kan belum. Ya sebelumnya tahu anak berkebutuhan ini seperti apa ya. Dengan perantara media ini kami pola makan diperbaiki. Setelah konsumsi Alphameta, kita kuantum di rumah. Alhamdulillah itu sudah kalau kita lihat mata ya, anak saya itu nggak ada lagi kayak ciri-ciri anak autis, nggak ada sama sekali. Dia normal Mbak. Yang dulunya memang kita waktu itu ya tatapan wajahnya, mukanya tuh beda Mbak. Dulu waktu sebelum kita ketemu media ini ya, terkhusus Alphaspin ya, itu beda banget. Matanya tuh tajam. Si Hasan sama Caki ya, emosinya labil gitu. Setelah kita pakai kuantum itu langsung berubah Mbak, karena kami pakai Alphaspin itu hanya 3 bulan saja ya. 3 bulan. 3 bulan langsung kelihatan. Anak saya ngomong pelan-pelan itu sudah mulai bagus semuanya. Berlanjut terus bagus, nggak ada ini ya. Mungkin itu saja. Oke, ya jadi kalau saya bisa menarik kesimpulan ya, Ibu Dwi sama Ibu Marlia gitu ya. Jadi pada saat memang di awal ya kan yang menjadi penentu itu pasti orang tuanya, benar ya? Karena anak-anak kan nggak ngerti ya dia di posisi seperti itu, benar ya? Berarti yang sebagai kesembuhan untuk anak itu yang ditentukan oleh orang tuanya juga, benar nggak Bapak Ibu? Bu Dwi sama Bu Marlia? Orang tuanya yang ambil peran ya, karena anak-anak berkebutuhan ya kan nggak ngerti apa-apa. Nggak ngerti, gitu. Ya betul. Kita sebagai ibunya lah yang ambil peran banget ya, jaga makannya gitu loh. Apa yang dikonsumsi ya itu nomor 1 ya itu pola makan itu ya. Kalau saya sih pribadi ya, karena saya memang disiplin Mbak Erta itu. Itu sama dikasih saya tega.
saya orangnya tega, maksudnya Ya. dalam hal Tapi tega tega ini yang positif gitu ya. Ya. diganti dengan yang lebih baik lah. Yang lebih istilahnya. bagus, iya, makanan sel tadi alfa meta ya. Oke, yang kedua adalah kalau saya lihat juga dari tadi tetap menjaga pola makan gitu ya, tetap juga melakukan terapi gitu ya. Dalam arti mungkin nggak apa-apa kalau ada yang terapi misalnya mau di luar ya kan, mungkin secara dari segi kedokteran gitu ya. Tapi pada paling banyak yang dilakukan di rumah juga bisa dilakukan dengan terapi alpaspin karena waktunya paling banyak kan di rumah gitu ya, Di 7 rumah. kali 24 jam gitu ya. Bisa terapikan juga di rumah. Nah, mungkin itu dari saya. Mungkin ada pesan dari Ibu Dwi dan Ibu Marliah gitu ya. Kesan-kesannya buat ibu-ibu yang di sini mungkin lagi ada tahap berjuang ya kan, tahap untuk kesembuhan anaknya gitu ya. Mungkin ada pesan-pesan dari Ibu Dwi dan Bu Marliah? Iya, ya Mbak Erta. Jadi memang buat ibu-ibu, para orang tua di luar sana yang barangkali saat ini ya dikaruniai, istilahnya diberi titipan anak yang kalau saya bilang anak spesial, anak yang mempunyai kebutuhan khusus ini bisa dibilang sebenarnya anak spesial. Hanya saja kita memang belum menemukan, kita harus temukan spesial anak tersebut, benar nggak? Nah, artinya apa yang sudah Allah titipkan ini kan memang harus kita jaga, ya. Jadi beri yang terbaik buat mereka, ya kan? Beri yang terbaik, apapun yang kita bisa lakukan itu kasih buat mereka untuk saat ini gitu loh. Oke, karena kita tidak pernah tahu, ya kan, bagaimana nanti masa depan mereka. Kalau misalkan dari sekarang kita tidak bisa memutuskan dan kita tidak kasih yang terbaik buat mereka, gitu loh. Artinya, kalau misalkan memang media ini bisa membantu, ya hanya lakukan saja. Karena banyak sekali yang membuktikan memang ini sangat ngebantu, gitu loh, untuk khususnya untuk anak-anak yang autis ini, ya kan. Nah, kalau saya berpikirnya seperti ini, Mbak Herta. Mungkin saat ini kita masih ada, kita masih bisa take care mereka, gitu loh. Ya. Tapi bayangkan nanti ke depannya, ya kan, kalau kita sudah nggak ada, even punya saudara, even ada keluarga, ada kakak, ya toh seperti itu gitu loh. Ya. Nah, artinya apa yang kita putuskan hari ini itu sangat berpengaruh ke kehidupan anak ini nanti di saat mereka sudah dewasa. Jadi kalau saya bilang ya memang kita harus kasih mereka yang terbaik, ya kan? Oke. Itu sih dari saya, Mbak Erta. Oke. Thank Kalau you. dari pesan dari Bu Marliah? Sama ya, anak itu adalah apa ya, aset buat kita ya Bapak Ibu ya. Apalagi kalau misalnya Bapak Ibu ada di sini yang dikaruniai anak seperti ini, kita tinggal buka hati, mencari solusi yang terbaik lah buat anak. Gitu. Satu kuncinya buka hati aja Bapak Ibu ya, terkhusus media ini lewat perantara ini ya bisa membantu. Bukan bisa membantu, sangat membantu ya Bapak Ibu ya. Kuncinya buka hati aja. Anak aset untuk ke depannya Bapak Ibu ya. Mungkin itu aja Mbak Irta. Ya, intinya Bapak Ibu yang mungkin ada di forum ini ya, benar sekali ya kan, harus buka hati ya kan. Siapa tahu ini bisa menjadi satu jalan, satu solusi, satu harapan gitu ya bagi orang tua yang mungkin hari ini lagi berjuang ya. Oke, mungkin sampai sini dulu acara kami gitu ya. Sampai ketemu lagi nanti di acara-acara selanjutnya. Oke, mungkin sampai